Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Indonesia hidup hidup. Ulah gogorowokan. Iya, kan imah aing hanapeun masjid. Ini saya hari Jumaah, ya. Oke, jadi di sini saya masih membahas tentang burung murai batu. Maaf kalau akhir-akhir ini saya itu jarang konten ya, dikarenakan ada kesibukan tersendiri. Itu juga istri kaaneun. Banyak sekali dikarenakan saya itu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Oke, jadi di video kali ini ada pertanyaan dari Kang Abdul Rafif. Katanya teh pertanyaannya teh begini. Assalamualaikum Ce, mau tanya, katanya teh. Waalaikumsalam Kang, saya orang Cianjur, katanya teh. Mau bertanya begini, pertanyaan teh cenah, saya punya murai batu trotol. Bagaimana caranya supaya dia itu cepat ngeplong, dikasih apa? Kalau menurut saya pribadi ya, jangankan burung murai batu trotol, saya aja kalau dikasih duit cepet ngeplong. Jadi harus dikasih duit. Mal balik. Oke, jadi saya akan membahasnya. Sebentar, kudu bari calik, mohon. Oke, jadi di sini yang akan saya bahas adalah tentang pertanyaan dari Kang Adul ya, tentang murai batu trotol supaya dia itu cepat ngeplong. Dimana burung murai ngeplong itu dikarenakan dia itu sudah tidak ngeriwik lagi ya. Ngeriwik dalam artian dia itu irik ikan, karena mungkin kalau di itu burung paud dia itu Kang ya. Burung murai trotol itu dia itu paud ya, TK, masih kecil, masih bayi, jadi dia itu untuk vokal dia itu masih belum menguasai. Kalau untuk mengirik ikan lirih-lirih itu burung pastel sudah ada kemajuan, sudah ada perkembangan kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau mau ngeplong, suaranya itu mau lepas, tapi itu suara trotol itu sebenarnya belum pecah, Kang. Dikarenakan suara trotol itu ya suara bayi, bagaimana sih suara Pak Aud dia itu ya, untuk birahi, untuk emosi juga dia itu belum menguasai, karena dia itu masih labil. Untuk settingan biasanya juga saya tidak terlalu begitu kencang menyeting untuk burung-burung dengan kategori trotol. Nah, seperti itu. Karena apa? Burung trotol itu burung yang masih kecil sekali, masih merindukan kasih sayang dan belayan sang mantan. Oke, jadi kita mulai dulu. Kalau burung sudah ada ngirik ikan, sudah ada ngeriwik-ngeriwik halus, dia itu berarti sudah ada birahinya. Cuma belum dikarenakan ini burung trotol, dia itu untuk emosi, untuk birahi dia itu masih labil. Ya, seperti itu. Tapi nong ada teman saya mah burung trotolnya itu wah udah bagus, udah jungkir balik, udah jungkal jumpalik, pokoknya mah bagus. Itu kan tergantung lagi, kembali lagi ke terahnya. Yang pertama, burung terah mewah bisa menjadi sampah karena apa? Karena perawatan yang kurang baik, kurang bagus, kurang tepat, kurang akurat. Itu burung harga 1 miliar, 1 triliun pun itu akan menjadi sampah di tangan kita yang hanya cuma pecinta saja, penikmat. Tapi berbeda halnya, burung sampah bisa menjadi istimewa dikarenakan apa? Pemiliknya yang begitu sudah memahami tentang karakter-karakter di burung murai. Ya, seperti itu. Kalau para pemain mah melihat anaknya aja ya, waktu pian itu sudah terlihat, oh ini burung akan bagus. Udah terlihat, sok bayangkan, bayangin ku akang itu pemain. Sekarang kita maunya trotol itu bagus suaranya, ngeplong, jadi sudah tidak ngeriwik. Suara trotol itu ikan ya, seperti yang serak-serak tapi dia itu tidak serak ya, seperti yang kurang stamina tapi dia itu makannya banyak, no. Jadi bagaimana, no? Saya kadang ada liuran seetik ini ngurus trotol, jangan ada liuran Kang, itu belum apa-apa, itu burung masih bahan, masih mentahan. Kalau akang mau suaranya bagus, suaranya moncer ngeplong, ya udah aja kita ngurusnya dua, burung yang udah memang notabene nya udah bagus, udah mapan, udah merah dada, dan juga burung yang kecil. Jadi kalau kita mau gacoran yang enak banget itu kita ngedengerin yang udah merah dada, jam tayangnya, jam terbangnya udah bagus. Tapi tidak ada salahnya juga kita belajar mengurus dari trotolan.
Kalau saya biasanya untuk trotolan pagi-pagi saya tidak mengembunkannya. Karena apa? Bulunya itu masih tipis, masih halus. Nanti dia itu turun suhunya minus. Jadi dia itu malah mucin cerin muyutun. Dan pada akhir-akhirnya dia itu pindah alam. Itu yang saya takutkan. Jadi jam berapa kamu nah itu berbeda dengan burung yang sudah tua. Nah, itu yang uriwikan itu murai saya yang udah tua. Si sadut. Biasanya saya itu apa namanya tekel heula sebentar ya. Nah, ini murai saya yang betina. Nah, biasanya pagi-pagi saja kita jangan terlalu mengembunkan itu, jangan dari jam 5 untuk burung-burung yang trotol ya. Biasanya saya itu mengeluarkannya itu di jam 6 pagi saja. Nah, jam 6 pagi tak keluarin aja burungnya. Jam 6 itu kan memang dia itu sudah tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Jadi dari jam 6 sampai ke jam 7 saya itu mengeluarkan burung trotolan saya supaya dia itu eh apa namanya menghirup udara segar dan juga dia itu bisa juga dia itu berjemur. Nah, seperti itu bisa. Nah, nah, kenapa saya memberi makannya seperti itu? Dikarenakan ini burung cewek harus jinak. Karena kalau burung cewekan betina itu giras, nanti pas diternakan dia itu malah akan ngelawan dan akan disiksa sama pasangannya. Nah, seperti itu alasan. Setiap tindakan pasti ada alasan. Tidak mungkin saya tidak mempunyai alasan yang memang sangat bagus sekali. Nah, itu biasanya yang saya lakukan ya Kang. Jadi jam 6 kita keluarkan aja burungnya itu sampai ke jam 7 pagi saja. Setiap hari ya seadanya waktu Akang saja. Nah, seperti itu. Lalu setelah jam 7 kita bawa ke rumah, kita angin-anginkan dulu ke rumah, terus kita kasih makan. Untuk pakannya bagaimana Nong? Saya biasanya memberikan untuk burung-burung seperti ini itu ya top song. Top song yang warna coklat. Ya, top song pokoknya lah. Top song yang ada gambar murai batunya. Itu low protein. Nong boleh gak pakai Suprapit, Superpit? Suprapit itu motor. Apa pit-pit gitulah, super pit boleh. Cuma kalau untuk super pit pemberiannya seperti ini. Kalau kita biasanya memberikan hariannya itu 5 ya untuk jangkrik, kita kurangi 2 untuk pemberian burung yang menggunakan pur super pit, karena super pit itu tinggi protein. Jadi kalau kita tambah dengan protein dari IF ya, protein hewani dari jangkrik, dari ulat hongkong, dari kroto, dari cacing tanah, itu akan menimbulkan dia itu kelebihan protein. Itu biasanya yang terjadi. Kelebihan protein bagaimana tanda-tandanya? Sama ngembang-ngembangin bulu halus, bulu tidur juga keluar, kecuali bulu kumuut yang tidak keluar. Oke, kembali lagi ke tema. Itu biasanya yang terjadi pada burung-burung yang trotol. Jadi saya itu memberikan pur super pit, kemudian memberikan extra foodingnya itu extra fooding untuk jangkrik ya, paling saya itu memberikannya itu 5 pagi 5 sore. Lalu untuk ulat hongkong tak kasih aja 3. Nong, apakah trotolan itu sudah mengenal karakter? Kalau saya pribadi belum mengenalkan karakter, karena penjemuran juga saya tidak mengencangkan di penjemuran dan juga tidak mengencangkan di pengembunan. Untuk IF sendiri saya itu semaunya dia saja ya, begitu. Silahkan kalian kasih semaunya dia saja, tapi kalau saya biasanya memberikan 5 saja, 5 pagi dan 5 sore. Kenapa bisa memberikan sedikit, no? Kenapa? Karena saya ingin murai trotol saya itu cepat ganti bulu atau cepat mutasi dari trotol menjadi pastol. Makanya extra fooding, untuk extra fooding tidak terlalu dikencangkan. Kalau extra fooding terlalu dikencangkan itu biasanya memperlambat perontokan bulu atau memperlambat dia itu dari trotol ke pastol, itu agak lambat biasanya. Tapi kalau kita mengasihnya cepat ya itu akan sedikit itu akan cepat itu Nah, itu biasanya yang terjadi pada murai-murai trotol. Kalau terlalu dikencangkan extra foodingnya, terlalu tinggi dikasih settingan, itu burung akan susah mutasi. Nah, seperti itu. Lalu untuk cacing tanah saya kasih 1 minggu 2 kali saja. Cacing tanah tak campur dengan tulang sotong 3 krokan, krok. Nah, seperti itu.
3 kerokan atau 5 kerokan. Sotong, tahu gak tulang sotong? Beli aja. Kalau gak tahu kita beli di online atau di pasar banyak tulang sotong. Nah, itu biasanya yang terjadi pada yang saya berikan kepada burung murai saya. Kamu kasih kroto gak? Kasih. 1 minggu 1 kali saja dengan takaran 1 sendok teh aja. Biasanya itu yang saya berikan pada burung-burung trotolan saya. Nah, seperti itu. Untuk penjemuran, untuk pengembunan saya tidak mengencangkan. Lalu untuk pakan segitu aja, mandi 1 minggu 2 kali aja, pagi hari aja. Untuk hariannya kita dari pagi sampai siang, dari pagi dari jam 6 sampai ke jam 12 tak dibuka aja, diablag aja, supaya dia itu tidak takut dengan keramaian, supaya dia itu tidak takut dengan lalu lalang, supaya dia itu tidak takut dengan kendaraan. Biasanya saya itu seperti itu melakukannya ya. Lalu dari jam 12 sampai nanti ketemu jam 4 ya, biasanya saya itu memberi pakannya itu jam 4 untuk semua jenis burung saya, mau peleci, mau apa itu teh namanya teh cendet ya, toen, mau murai, mau segala macam, saya itu jam 4 buka. Dari jam 4 sampai jam 5 dia itu dibuka dulu. Setelah jam 5 tak kerodong lagi. Itu gunanya supaya apa? Supaya dia itu cepat ganti bulu. Jadi tidak terlalu sering diablag. Nah, seperti itu. Karena di sini yang di garis bawahi itu yang dikukuhkan itu sebenarnya pas dia itu penggantian bulu. Nah, itu yang sangat dijaga ketat itu supaya pas ganti bulu itu tidak tidak terlalu lama. Karena burung trotol itu jelek kalau menurut saya. Ya jelek trotol. Itu biasanya burung akan ngeplong. Burung akan ngeriwik dikarenakan satu. Tanda-tanda burung ngeriwik itu satu, kekurangan ekstra fooding. Dia itu akan ngeriwik. Suaranya itu lirih, kecil, pelan, makanya disebutlah ngeriwik. Yang kedua, karena dia itu kelebihan ekstra fooding. Kelebihan ekstra fooding juga sama, dia itu ngeriwik, suaranya itu halus pelan karena masuklah ke over birahi, kebanyakan birahi, kelebihan protein, ngembang-ngembanginlah bulu. Itu biasanya yang terjadi pada burung-burung yang ngeriwik. Yang ketiga, ngeriwik itu karena ada lendir di atas pita suaranya. Jadi ini pita suara, ini lendir, jadi menghalangi. Makanya burung yang ngeriwik itu jarang berkicau, tidak seperti itu. Jadi burung yang ngeriwik itu yang ada lendirnya itu jadi tidak jadi tidak gini jadi tidak ngeplong, ngeriwik karena ada lendir. Kenapa? Apa penyebab burung memiliki lendir? Yang pertama karena air minum yang kejemur. Yang kedua karena burung itu memang pemakan serangga. Yang ketiga karena kita itu pernah memberikan dopingan-dopingan ekstra kulikuler kepada burung. Supaya apa? Supaya burung itu mau gacor di segala kondisi. Apalagi kita mau menggantangnya. Dikasihlah metabolisme yang tapi sebenarnya kalau burung mau digantang itu tidak usah dikasih metabolisme. Burung kalau mau digantang itu cukup hariannya itu sedikit dikasih extra fooding. Dia dikasih lapar dulu. Nanti pas kita mau menggantangkan, dia dikasih kenyang. Karena burung itu ada yang mau gacor karena dia lapar, tapi kebanyakannya 70% burung mau gacor karena dia itu kenyang. Nah, itu biasanya yang terjadi. Kenapa burung yang dilombakan, kenapa burung yang digantangkan itu jarang sekali kicau di rumah? Tidak beberwakan seperti ini. Burung yang digantangkan itu di rumah itu pelan, di rumah itu jarang gacor, tapi pas mau dilombakan dia itu digacorkan, dibom bahasanya itu. Meskipun banyak orang yang menyebut tidak usah dibom. Kalau saya masalah namain dibom, burung semua dibom pas hari H, ditambahin. Dibom itu maksudnya itu untuk pakan ditambahkan, baik dari pakan krotonya, dari ulat hongkongnya, dari jangkriknya, itu ditambah semuanya. Makanya burungnya itu bagus. Burung itu disuruh puasa pas dia itu tidak lomba, jadi tidak boleh bocor. Jadi tenaga power itu tidak boleh bocor sebelum digantangkan. Nah, itu nong sia teh ngomongkeun trotol heuh poho da biasana atuh sok nanya-nanya tentang lomba. Ya, oke, segitu dulu lah konten dari Jenang Logok untuk saat ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Jadi untuk Kang Abdul ya, untuk mengurus burung murai trotol itu ya, supaya dia itu tidak ngeriwik, supaya dia itu ngeplong, yang pertama jangan terlalu diembun. Jadi kalau mau dikeluarkan itu dari jam 6 sampai jam 7 kita boleh ditaruh di tempat yang panas ya, di ablag, seperti dijemur. Setelah itu kita bawa ke rumah, setelah itu kita kasihlah pakan. Untuk pakannya itu biasanya saya itu memberi jangkrik 5 pagi 5 sore supaya dia itu cepat proses pergantian bulunya. Nah, seperti itu. Dan untuk hariannya dari pagi sampai siang di ablang, dari siang sampai ke pagi lagi di kerodong, gunanya supaya dia itu cepat ganti bulu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau saya itu ngaler ngidul dulu pembahasannya sapoha karena topik utama.